tatap mata saya. Pada hitungan ketika Anda tidur. Nah, tidur nih. Hitunganmu ini piye? Hitungan ketiga. Siji, loro, telu. Ini kok nggak tidur gimana ini? Kameramen gimana ini? Gimana ini nggak tidur? Kalau gitu saya ngitung. Ya. 3, 2, 1. Selamat malam rekan-rekan Oma Kayu TV. Hari ini saya agak grogi ya, agak grogi karena di samping saya ada wanita cantik nih. Samping sini. Mau. Oke, seperti biasa hari ini kita ditemani oleh Kak Coco, ya. Kemudian ada Yugira. Dan ini satu ini orang yang paling spesial, Mbak Arum. Oke teman-teman, kenapa Mbak Arum ada di sini? Jadi kemarin ada netizen yang menitipkan, coba dong diangkat mengenai hipnoterapi atau hipnosis. Kita akan bicara mengenai hipnoterapi. Jadi apakah itu hipnoterapi? Dan bagaimana aplikasinya, ada mungkin beberapa macam, mungkin teman-teman pengen tahu gitu. Mbak Arum, kira-kira apa itu yang disebut hipnoterapi? Oke, terima kasih untuk waktunya. Selamat malam buat pemirsa. Perkenalkan, saya Bunda Arum Chandrawimba. Kebetulan saya seorang hipnoterapi di Jogja, tinggal di Jogja ya. Di mana ya Kak, boleh tahu? Saya tinggal di daerah Taman Sari. Oh, Taman Sari. Ya. Nanti dilihat di bawah sini ya alamatnya. Oke. Hipnoterapi itu sebenarnya salah satu cabang ilmu psikologi. Psikologi? Iya, yang mempelajari khusus tentang pikiran bawah sadar manusia. Ya. Kalau psikologi itu bisa dibilang kulitnya ya. Kulitnya doang. Kalau hipnoterapi itu kedalamannya. Oh, gitu. Jadi blusuk-blusuk jeruane gitu. Ilmu sih rada jeru. Kok jeru? Lah, hipnoterapi sendiri itu bisa untuk menangani sakit penyakit yang terkait dengan psikosomatis pikiran ya. Misalkan stres, lalu depresi, insomnia juga. Insomnia bisa banget. Wah, berhenti merokok. Aduh, atau memotivasi anak-anak yang mau ujian itu, kita motivasi sehingga dia akan lebih tenang. Nah, kalau tenang itu kan menghadapi apapun akan lebih. Kira-kira kalau misalnya tadi saya tertarik untuk anak-anak menghadapi ujian ya. Kira-kira usia berapa orang bisa misalnya anak usia berapa bisa dihipno seperti itu? Kalau untuk ngomong garis besarnya itu sebenarnya kalau untuk anak kecil itu sebenarnya bisa, tetapi karena mereka belum mengerti sekali ya. Jadi biasanya kalau ada anak kecil yang misalkan dia masih ngompol, usia 10 tahun kok masih ngompol, atau masih jadi 7 atau saya memberitahu orang tuanya itu nanti ada teknik khusus yang untuk menangani setiap hari sebelum dia bubuk bisa. Tapi sorry nih Mbak, saya punya cerita ini. Katanya ada juga yang dewasa itu masih ngompol tuh ada loh, ya kan? Siapa? No lah. Ngompol ya. Buat terus gimana? Ya, jadi paling tidak ya usia remaja gitu, dia udah bisa menerima sugesti yang kami berikan. Kalau untuk hipnos seperti itu. Kalau itu Mbak, Mas, istilahnya perbedaan hipnoterapi sama
apa hipnotis itu apakah emang cabangnya apa? Iya kan? Sama ya sebenarnya. Nyawang. Hipnosis itu cuma ini kita kan aku mau dihipnotis misalnya seperti itu. Iya. Nah, tapi ilmunya itu namanya hipnoterapi. Oh. Jadi kayak gitu itu ini ya Mbak ya, tidak disalahgunakan. Oh iya. Karena kan ada tuh apa Gendam. Gendam maksudnya. itu kan Nah, itu merupakan apa itu kalau sebenarnya kan semua ilmu itu tergantung kita membawa Iya. ya, mau dibuat negatif atau positif. Tapi termasuk gendam bukan? Bukan. Bukan Mas. Bukan beda ya. Beda. Kalau gendam kan langsung ke orangnya ya. Kalau hipnoterapi itu harus ada kesepakatan antara klien sama seorang terapisnya. Oh, kalau gendam tuh dipaksa gitu Iya, ya, Mbak? kayaknya di apa ya? Jampi-jampi. jadi aku duduknya agak menjarak aku Sama ini loh sih. Hati-hati loh Mbak Yu. Nanti Gendam jenengan aku boy, Pak. itu ya kan. terus kayak orang yang kayak Mbak Arum nih ya, Iya. itu bisa menetralisir nggak, misalnya mengatur apa emosi atau kemarahan gitu loh. Saya maksudnya Ya, misal orang yang orang. Curhat. Maksudnya kalau mau untuk lebih bisa mengatur emosi atau biar kita lebih tenang, itu sebenarnya akan lebih bagus kalau kita bisa meditasi. Nah, dengan meditasi itu akan membuat kita semakin tenang, semakin ya kehidupan kita nggak kemerungsung gitu loh, Iya, nggak iso iya. nompo apa nanti gitu. Berarti di hipnoterapi itu ada juga meditasi juga ada. Kalau di hipnos sendiri nggak ada. Nggak ada. Tapi kebetulan saya juga sebagai konsultan spiritual juga Mas. Waduh. Begitu. Lengkap sudah. Lengkap sudah. Jadi Tidak bisa. salah kita. Kadang Iya. dalam penyembuhan itu kita combine ya. Combine, ya. Untuk tergantung sakit penyakitnya apa. Misalkan untuk bedah aura pun juga bisa, saya menggunakan hipno juga bisa. Aura misalnya yang warna kuning hijau gitu. Iya. Apa? Aura ya. Aura Warna- ini. Loh, misalnya ini loh, saya Kang Marto tuh ben aurane ora butek. Wah, Kita Aku Untuk yang guyu ya, Bang. cemerlang Gitu. Aura ini nggak boleh diperlihatkan ke orang lain. Aura. Aura. Oh, Kayak setan ya. Senangannya Awang dagang Jogja ini, ya, toh. Basio. arah plesetan ra lengkap. Nah, ini tanya Mbak, istilahnya kalau untuk anak-anak gitu loh, kan banyak dari sosmed itu banyak anak-anak tuh kecanduan HP gitu loh. Nah itu apakah bisa dengan hipnoterapi? Oh, bisa banget itu Mas. Nah misalkan ini masih anak kecil ya, Iya, iya, anak iya. kecil itu orang tuanya kan yang lebih dekat kan orang tuanya. Iya. Misalkan sewaktu dia mau bubuk, jadi belum bubuk tapi sudah kayak apa Setengah. ya, setengah bubuk gitu loh. Nah tapi udah bubuk nanti kan bisa dicek deh. Itu nanti Iya. itu sudah dalam kondisi Bisa masuk ke situ ya. itu sudah gelombang otaknya udah mau turun. Nah itu nanti diberikan sugesti, misalkan adik ini mama tahu kamu anak yang pinter, kamu anak yang rajin. Nah jadi dikasih sugesti yang positif seperti itu. Itu setiap mau bubuk. Nanti cepet, nanti 2-3 bulan itu udah ada perubahan pasti untuk anak Setiap seperti itu. Nah, Iya. itu berarti Padahal ada yang nganu loh. Nganu apa? Nah, ini anaknya kon main handphone, bapaknya syuting. Iya. Tapi sebenarnya main oh kan Mbak, berarti itu harus dalam keadaan setengah sadar. iya setengah sadar kayak orang gitu ya. semaput kan loh Mas. Jadi kalau kita umpamanya berhadapan dengan anak gitu ya, itu nggak bisa ya secara sadar kita memberitahu. Itu nanti nggak bisa langsung diterima di Oh, pikiran gitu bawah ya. sadar Mas, itu hanya di pikiran sadar. Mungkin metu kene gitu Kadang ya. ya anaknya itu berontak juga tapi, ya dari itu. tapi kalau gelombang anak itu diturunkan ya dari beta, alfa, theta, delta, diturunkan gelombang otaknya, lalu kita memberikan sugesti, itu akan cepat Tersimpan ya, tersimpan. Ya biasanya kita ke alfa, theta itu untuk terapi ya, tapi untuk masuk ke delta itu untuk
terapi-terapi khusus yang betul-betul sudah agak apa ya, misalkan udah agak sakit penyakitnya itu sudah agak parah sih enggak, cuma misalkan dulu pernah anak saya itu SMA itu kan suka basket, lalu pengen menjadi pemain terbaik di ajang DBL ya waktu itu, waktu di SMA. Dia bilang, Bunda, aku pengen jadi pemain terbaik. Ya bisa atau dek kamu latihan. Jadi mindsetnya itu udah kena, kayak mental blocknya itu udah kena, karena dia merasa bahwa aku tuh kayak gini. Terus kan saya tanya, Dek lah, kamu pemain basket, emang siapa yang jadi favoritmu? Michael Jordan lah, gitu. Tuh kamu kan tahu gerakannya. Ya tahu mah, kenapa kamu nggak lakukan? Yaitu mental blocknya kena. Michael Jordan segini, aku cuma segini mah. Jadi mental block itu yang harus dihancurkan dengan cara dihipnotis itu tadi. Menghancurkan alasan-alasan itu yang membuat orang tidak berkembang. Lalu waktu itu anak saya tak terapi 2 kali. Ya alhamdulillah saat ajang basket DBL di Jogja itu datang, anak saya terkabul doanya jadi pemain terbaik. Berarti banyak sekali manfaatnya. Oh sangat banyak sekali. Untuk apa saja bisa. Pengurusan badan. Oh bisa. Saya itu mengecilkan badan bisa. Iya. Saya selalu berafirmasi. Enggak, pengurusan badan dulu. Jadi mindsetnya polanya kita rubah. Kita kasih mindset. Misalkan saya, apapun yang aku makan menjadi kekuatan dan kesehatan pada tubuh dan jiwaku, dan tubuhku tetap langsing, sehat, ideal. Kalau kita makan gitu ya. Tapi itu nanti disampaikan ke lewat pikiran bawah sadar. Itu. Gak bisa gini ya, jangan gemuk ya, jangan gemuk ya. Itu secara pribadi kita mengucapkan untuk kita pribadi sendiri itu bisa itu, Mbak? Bisa. Oh. Jadi buat kita sendiri gitu ya. Oh. Bisa. Ilmu ya. Nah nanti setelah kita sugesti, panjenengan tak kasih anchor. Anchor itu kayak tombol off on lampu itu loh Mas. Itu nanti yuk, itu misalkan anchornya gini. Nek kita pas drop misalnya gini, lalu semangatnya muncul lagi. Ingat kembali ya. Kan seperti itu. Itu sangat bisa. Kamu pasti bisa. Pasti bisa. Harus riak. Kayak seperti self hipnosis gitu bisa. Udah kok Mas. Berarti bukan hal yang menakutkan ya. Oh tidak Mas. Malah membantu. Sangat membantu sekali. Jarak ya Bu. Soalnya kan kadang ada orang yang pikirannya itu, wah, engkau dihipnotis diapa-apain gitu loh, kan ada kan Mbak. Oh diapain? Ya diapa-apain lengkap. Jadi nggak perlu takut karena apa ya, kalau kita terapi itu klien itu bisa menolak apa yang kita misalkan. Oh harus kerjasama ya itu ya Mbak? Iya ada kerjasama. Misalkan aku nggak mau, dia nggak akan menjawab, nggak mau. Jadi tidak semua yang ada di dalam pikiran dia itu bisa keluar. Tetap ada filter yang untuk menyaring. Berarti dia bisa mengunci juga ya. Iya, ini aku nggak mau ngomong ke. Soalnya setengah sadar itu. Kalau enggak, saya juga oke, katakan dalam hati saja, dan saya nggak perlu mengetahui rahasia klien aku ya, katakan dalam hati itu. Bisa dia ngomong tapi dalam hati. Bisa sampai nangis. Sampai nangis kayak gitu Mas. Iya. Lega mojokan. Wah. Kau udah nangis lega. Lega pokoknya. Apa dine bar nangis gue ya. Nangis ra kesaur-saur ya ora lega-lega. Oke Mbak. Gimana kalau coba nih mungkin pemirsa Omah Kayu TV pengen implementasinya ke hipnoterapi itu seperti apa gitu. Secara yang ringkas aja lah gitu, secara yang paling mudah dengan partner saya itu Yukira. Emang ada yang mau dihipnotis ini? Yukira. Jangan menolak Mbak Yu. Mumpung gratis. Ini sesuatu yang sangat istimewa dan saya akan khusus untuk Mbak Yu nanti. Pokoknya yang dirasakan itu sehabis bangun gitu rasanya semua tubuh itu menjadi sehat, segar, bugar, sangat fresh banget. Jangan tegang. Seperti itu Mbak Yu. Kan lapang mudah. Dengan gampangnya dan duduknya gimana? Monggo nyantai saja, senyaman-nyamannya. Ngambang ya boleh. Senyaman-nyamannya. Boleh.
Hadap sana juga boleh, hadap sini juga boleh. Merem lah. Mbak Yu agak geser sedikit, saya nggak ketanggung ini nanti loro ya. Siku. Oke. Oke. Buka mata dulu boleh. Tarik nafas panjang. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas dan sebentar. Tutup mata dan tidur. Semakin rileks, semakin rileks, semakin rileks, semakin rileks. Setiap tarikan dan hembusan nafas Anda menjadikan tubuh Anda menjadi semakin rileks, nyaman, rileks, nyaman. Bagus. Setiap tarikan rasakan rasa nyaman dari ubun-ubun turun ke leher, ke dada, ke perut, ke pinggang, dan sampai ujung kaki. Semua terasa rileks, nyaman. Semakin nyaman, semakin nyaman, semakin nyaman. Anda boleh menikmati relaksasi ini untuk beberapa saat sampai saya berbicara lagi kepada Anda. Nah, dalam kondisi ini, ini gelombang otaknya sudah turun, Mas. Sudah turun. Iya, sudah turun. Dan beta, alfa, beta ini sudah turun. Nah, ini bisa diturunkan lagi gelombangnya dengan tak berikan sugesti untuk masuk ke lebih dalam lagi. Tapi kondisi seperti ini pun, ini sudah bisa untuk saya sampaikan untuk masuk di bagian bawah sadar. Seperti ini kurang lebih ya. Kurang lebihnya seperti ini. Ya, hanya ini karena nanti untuk terapi lebih lanjut kan masih banyak teknik-teknik yang lain. Ini salah satunya. Salah satunya seperti itu. Iya. Nah, oke Mbak Yu. Mbak Yu sekarang sudah bersama saya lagi dan sebentar lagi saya akan membangunkan Mbak Yu dan rasakan setiap hitungan itu membuat Mbak Yu semakin nyaman, semakin sehat, semakin fresh dan segar. Saya akan hitung 1 sampai 3 dan pada hitungan ketiga Mbak Yu boleh buka mata dalam kondisi yang sangat sehat sekali. 1, rasakan kondisi Mbak Yu sekarang begitu nyaman. 2, seluruh tubuh Mbak Yu sudah mulai lentur, bisa digerakkan. Dan saat pada hitungan ketiga, Mbak Yu boleh buka mata dalam kondisi yang sehat, segar, bugar, dan Mbak Yu semakin percaya diri. 3. Nah, bagaimana Mbak Yu? Rasanya segar. Ting ting. Enak banget. Terus itu. Wes, lanjut terus ke. Kepingan lagi. Biasanya pasien itu kalau dalam kondisi sangat rileks nyaman itu kadang susah untuk dibangunkan, Mas. Jadi dia kadang nggak mau dibangunkan malah. Terbawa. Karena merasa merasa sangat nyaman itu. Ya, oke. Ini teknik anak aja untuk. Oke, bro. Ada pertanyaan lagi sebelum durasinya habis? Kalau kulitnya tebel, Ngalir aja. susah. Yang apa? Kalau kulitnya tebel susah. Iya. Dangkal. Jadi maaf, berarti Mbak Arom ini posisinya juga buka praktek di rumah aja kalau nggak salah? Iya dulu memang saya buka praktek karena ada pandemik itu kan. Terus ini kalau ada pasien tergantung callingan biasanya Mbak Arom yang datang? Iya, dia minta datang atau dia ke rumah. Lebih mudah berarti ya? Lebih mudah. Dan kadang lebih nyaman juga kan di rumahnya sendiri seperti itu. Oke, teman-teman, jadi kalau ingin mengetahui hipnoterapi lebih lanjut atau pengen berkonsultasi dengan Mbak Arom, silakan hubungi nomor admin yang ada di deskripsi deskripsi di YouTube kami.
skripsi. Di situ ada nomor admin, Bapak Ibu, Mas bisa menghubungi di situ, dan Ibu Arim pasti datang ke rumah kok, nggak usah repot-repot. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Arum, terima kasih sekali kehadirannya. Semoga bisa bermanfaat buat masyarakat luas ya. Jangan lupa teman-teman selalu subscribe, like, dan share, karena itu semuanya free buat Anda semua. Ikuti kami terus di setiap hari Senin dan Jumat di Omah Kayu TV. Omah Kayu TV, oke. Buat pemirsa yang kami hormati, saya akan sedikit menyampaikan uraian tentang hipnoterapi ya. Untuk melihat zaman sekarang itu kan banyak orang stres karena kebutuhan hidup yang semakin tinggi, apa-apa juga susah, sehingga banyak orang stres. Dengan di hipnoterapi akan membantu kita untuk menjadi lebih tenang, bisa mensikapi hidup, lalu bisa mengatasi stres itu juga bisa ditanggulangi dengan hipnoterapi, sehingga kita akan muncul motivasi, akan semangat hidup lebih semangat lagi, dan kita bisa menyelesaikan polemik-polemik kehidupan ini akan menjadi kehidupan yang lebih bagus lagi. Dan kedepannya kalau kita bisa menangani masalah-masalah itu, otomatis kehidupan kita akan mulai membaik.